لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله حق التقوى فإن الله يحب المتقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى أيضا أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود كمثلهم في الإنجيل في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من أبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرى: من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji tak milik Allah yang merajai, menguasai seluruh alam semesta beserta isi, termasuk kita semua sebagai makhluknya. Semoga kita yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Fajar ini termasuk hamba Allah yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga bercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Rasulullah memanggil nama kita, memanggil kita umat sebagai bentuk cinta dari Rasulullah, dan kita pun mencintainya. Walaupun kita belum bertemu dengan Rasulullah, belum pernah melihat wajahnya, belum pernah mendengar suaranya, tetapi begitu besar cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah. Amin ya Allah. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, di bulan Maulid ini kita berbahagia, di mana di bulan yang dilahirkan Rasulullah SAW adalah nikmat, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yakni dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu membawa cahaya umatnya dari kegelapan kepada cahaya keislaman yang terang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab
surah 33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lam disana lam ta'qib bimakna al-kana. Sesungguhnya karena telah ada fi Rasulillahi, di dalam Rasulullah SAW, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Mari kita lihat Rasulullah SAW sukses sebagai pribadi yang mulia. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana gelar beliau? Al-Mustafa, pemuda pilihan, Al-Amin, yang dapat dipercaya. Begitu mulia akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW contoh sebagai kepala keluarga. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi suami yang baik, sehingga dalam rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah dinaungi dalam Quran dan Sunnah. Masya Allah. Menjadi suami yang baik, suami penyayang. Sebaik-baiknya suami adalah Rasulullah SAW. Maka suami kita di antaranya menjadi suami, maka contohnya Rasulullah SAW. Begitulah lemah lembut dan kasih sayang kepada sang istri dan bertanggung jawab akan nafkah. Dan itulah seorang suami yang dicontohkan Rasulullah SAW, mencari nafkahnya, peras keringat banting tulangnya seorang suami, melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami. Maka contohnya Rasulullah SAW yang bertanggung jawab kepada istri dan keluarga, sehingga Rasulullah SAW menjadi suami teladan bagi keluarga. Kemudian Rasulullah SAW pun kepala negara di Madinah. Rasulullah SAW sebagai kepala negara di Madinah mengatur kepala pemerintahan dengan bijak, sehingga yang dipimpinnya merasa senang, yang dipimpinnya merasa nikmat. Karena kebijaksanaan Rasulullah SAW, kebijakannya dan kebijaksanaannya yang tidak melukai rakyat, yang mana adil dan amanah. Rasulullah SAW menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala negara di Madinah. Bayangkan, di Madinah itu muslimnya itu minoritas. Sebenarnya mayoritasnya non muslim di Madinah. Namun Rasulullah SAW memimpin negara di Madinah, memimpin dengan adil dan bijaksana, penuh kasih sayang terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, terwujud negara yang badatun thayyibatun wa rahmatun. Kaum muslimin sedang jemaah Allah, ini uswah yang perlu dicontoh kepada siapapun, menjadi apapun. Rasulullah SAW menjadi pedagang. Contoh Rasulullah SAW, tidak ada yang luput dari Rasulullah SAW yang menjadi uswah bagi kita semua. Semoga liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang rindu bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mencontoh Rasulullah SAW. Maka mencontoh Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah mutlak bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, dalam menjalankan hidup dan kehidupannya, baik pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Mencontoh bagaimana Rasulullah SAW menerapkannya dalam hidup dan kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fath ayat ke-29, ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasul. Muhammad adalah utusan Allah. Di sini bentuk penekanan bahwa Muhammad disebut namanya jelas terang benar, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membawa hamba-hamba Allah, menjadikan umatnya umat yang terbaik, yang mentaati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan
hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, keseluruhan kehidupannya diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerapkan sistem Allah dalam kehidupannya, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, diterapkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa syariat Islam. Inilah kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diterapkan, yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat Islam. Maka ada ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, baik para sahabat, para tabi'in sampai kepada umatnya, itu walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama. Asyidda'u 'alal kuffar, yang pertama adalah tegas kepada kekafiran. Kufar di sini bentuk jama daripada kafir. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri yang pertama adalah tegas, keras kepada kafir dan bentuk-bentuk kekafiran. Tidak ada toleransi terhadap kekafiran. Maka Al-Quran menjadi furqan, Al-Quran menjadi pembeda mana iman, mana kafir, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Disinilah akan terwujudnya kehidupan yang baldatun thayyibatun walaupun diisi perutnya setiap mukmin dengan sesuatu yang halal, dipakai pakaian sesuatu yang halal dan barokah, menafkahi anak istri dari makanan-makanan yang halal dan thayyib diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sistem negara pun menjalankan sistem yang halal dan thayyib, tidak mempraktekkan kolusi, nepotisme, ribawi, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pada saat sekarang apa yang terjadi. Tidak jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Diisi perutnya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa senang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kenyang, yang terpenting terisi perutnya, terpenting hawa nafsunya. Walaupun banyak yang terzalimi, walaupun banyak yang ditindas, rakyat ditindas pun tidak mengapa, asalkan uangnya banyak, asalkan proyeknya lancar. Ini yang terjadi. Asyidda'u 'alal kuffar, umat Nabi tegas, keras kepada kekafiran dan bentuk-bentuk kekafiran. Bahkan ketika ada kemungkaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man minkum munkaran falyubayyin biyadihi." Apabila kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Bermakna cegah dengan kekuasaan, cegah dengan jabatan, keluarkan kebijakan. Yang mana kebijakan itu kebijakan yang adil, kebijakan yang terasa keadilan itu oleh rakyat, kebijakan yang mana mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah para pemimpin, para pejabat yang mencintai rakyatnya dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kerja di manapun, profesi apapun kita, mara'a minkum munkaran falyughayyirhu, cegah dengan apa yang kita diamanatkan kepada kita, kekuasaan yang kita miliki. Falyughayyirhu, fa illam yastati, jika kamu tidak menguasainya, tidak memilikinya, maka fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan, maka ini dengan ilmunya ulama. Maka cegah kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar, praktek-praktek perjudian, perzinahan, cegah dengan apa? Dengan lisan. Menjadi penerang dengan ilmu yang benar. Tugas ulama. Fa illam yastati fa biqalbihi, jika kamu tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu, fa biqalbihi, maka ingkari dengan hati. Fa ya ta'ful iman, benci dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Kita membenci perbuatan maksiat,
kita benci perbuatan kemungkaran, keji dan mungkar, maka dengan bencinya kita kepada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini fahiya al iman. Penolakannya adalah bagian daripada pencegah kemungkaran. Dan itu semua asyiddau 'alal. Kemudian yang kedua, ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhamahu bainahum. Saling kasih sayang di antara mereka. Tidak peduli berbeda organisasi, tidak peduli berbeda partai, berbeda pandangan, berbeda paham, berbeda mazhab. Tidak peduli. Selama diikat dengan kalimat tauhid, kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Jangan terbalik. Kepada orang beriman, kepada sesama ikhwah itu berlaku tegas dan keras, tetapi kepada orang kafir lemah lembut dan berkasih sayang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka rahamau bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka, walaupun berbeda pendapat, berbeda mazhab, berbeda golongan, tetapi satu syahadatnya, sama syahadat lainnya, maka dia juga bersama. Ruhamahu bainahum. Ciri yang ketiga, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ciri yang ketiga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau akan melihat dia, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, kau akan melihat tarahum sujadan, ruk'an sujadan, ruku dan sujud. Di mana berjamaah, ruk'an sujadan. Mereka ruku, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka cari adalah fadilah Allah, karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah dalam naungan syariat. Berjamaah, dia dipimpin oleh pemimpin Islam dan dia berjamaah dengan syariat Islam. Itulah tarawih ruk'an sujudan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian simahum fi wujuhihim, yang keempat ciri, simahum fi wujuhihim min azhari sujud. Kau akan lihat di bekas wajahnya ada bekas, di wajahnya ada bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min azhari sujud, ada bekas sujud di dalam wajah. Ayat bermakna wajah, wajah muka atau wajah keseluruhan tubuh. Maka orang-orang yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terlihat dari jejak langkahnya. Apa jejaknya? Sama wa ta'ala. Mereka mendengar dan mereka paham. Tapak, jejak daripada sujudnya ialah dia patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia mengaku mukmin, mustahil dia seorang muslim menolak syariat Allah, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang menolak perintah Allah, menolak hukum-hukum Allah, menolak syariat Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang kafir, dia orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sama seperti itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Tinggal ini. Dia menjadi orang yang kafir, dia orang yang menjadi fasik, atau dia menjadi zalim. Nauzubillah, subhanallah. Maka sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na, patuh kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada syarat. Maka umat Rasulullah SAW pasrah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, mematuhi syariat Islam, mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari tempat ini kita memiliki. Amin ya Allah. Aku qoul hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.